Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman nih, kita sekarang berada di tempat usaha rumahan ya. Usaha apa? Ini Mas? Lupa aku. Harum manis. Nah, di sini buat inspirasi aja teman-teman ya. Di sini ini buat sampingan bisa. Jadi nanti kita mau lihat proses dari awal sampai pengemasan ya teman-teman ya. Ini gula asli. Mereknya Gulaku ya. Kita pakai merek ini ya, Gulaku ya. Karena apa Mas? Ya karena untuk porsi kemanisannya pas untuk anak-anak, dan mungkin semua sudah paham masalah Gulaku kan. Mungkin dia lebih baik lah. Tidak bikin batuk ya. Ya, insya Allah tidak bikin batuk. Aman untuk kesehatan. Ya. Pewarna kita pakai merek biasa ini, seperti yang lain-lainnya, pembuat gulali lainnya, mereknya ini biasa memang Cak Angsa ini. Ini sudah ada BPOM-nya ya. BPOM. Semua yang kita gunakan sudah ada BPOM-nya. Dari gula dan pewarna. Itu takarannya? Pewarna kita sesuaikan aja, ya kurang lebih sesendok seperti ini, kurang lebihnya. Karena kalau kebanyakan pahit ya. Oh gitu ya? Ya. Kalau kebanyakan pahit, jadi kita sesuaikan aja warnanya. Satu sendok kecil itu aja? Iya, jangan terlalu Ini banyak. dalam 1 kilo ya berarti? Dalam 1 kilo hitungannya. Dalam 1 kilo. Seperti itu aja Ya. ya campurannya? Kita campur dulu. Jadi sesuaikan aja warnanya. Karena memang kurang terang ya, tambahkan. Merasa sudah cukup ya. Nah sudah tercampur rata. Campur rata sudah ya. Terus langkah selanjutnya lagi? Langkah selanjutnya kita persiapkan ini mesin-mesinnya, kita persiapkan sudah. Kita persiapkan untuk awalannya, kita bersihkan dulu ya. Jadi kita bersihkan dulu. Ini sebelumnya tadi tungku kita cuci. Jadi untuk awal kita putar dulu mesinnya tungku. Tolong di belakang pintu ada ketekan. Iya, ketekan lagi. Kita putar terlebih dahulu. Biar sisa air yang ada di dalam tungku keluar dulu. Ini harus dicuci ya? Iya. Ini terlihat ya. Air yang di dalam tungku. Kita bersihkan kembali ya bekas ini air tadi. Artinya air yang di dalam tungku, sisa tungku tadi sudah keluar lah. Kalau sudah keluar, sudah kita bersihkan, kita matikan. Sekarang kita matikan. Sudah gitu. Karena ini sistemnya sistem cepat ya. Kita main cepat ya. Jadi sebelum dihidupkan semua, siapkan dulu kayak seperti gelas-gelasnya. Karena kita menggunakan gelas ya. Biasanya kan ukuran kita pakai ukuran 12. OS 12 ya. OS 12. Satu kilo gula itu kurang lebihnya 40 Sampai 45 ya? iya 40 45 gelas cup Dalam 1 kilo? iya, dalam 1 kilo. Nah kalau sudah kayak gini kan berarti sudah siap ini ya. Arti kata gelas sudah kita siapkan, mesin pres ini sudah kita hidupkan, sudah panas juga. Lalu kita hidupkan tungkunya, api tungkunya kita hidupkan.
Jadi kuncinya ini cuma permainan api ya, harus menjaga api, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Terus sudah hidup gini, kita hidupkan lagi putaran tungkunya. Kalau untuk menandakan api itu hitungannya kira-kira sudah pas, di sini bisa terlihat ini dari bayangan tungkunya terlihat ini. Ini kalau begini kan kebesaran berarti tidak ada cahaya api ya. Oh iya. Nah tapi kalau misalnya kita kecilkan lagi sedikit, nah ini cahaya api. Ini kurang lebihnya sudah bisa dimulai. Sudah bisa dimulai. Istilahnya api itu sudah stabil. Karena sudah kelihatan. Ya, kalau misalnya kita besarin lagi, kan udah kelihatan tuh api itu. Kan udah kelihatan tuh. Berarti api itu membesar. Nah itu udah bagus. Ya, jadi kita kecilkan. Nah kurang lebih seperti ini ada bayangannya. Ini sudah bagus ya kalau. Ya, artinya api itu sudah mulai stabil sudah. Untuk merasakan panas, kita cukup begini aja. Tangan tuh kita ginikan. Kalau memang tangan ini sudah merasa hangat, nah itu juga sudah mulai siap untuk gula kita masukkan. Ini sudah mulai hangat. Jangan lupa kita kasih minyak ya. Kita kasih minyak. Artinya kasih minyak tuh di luar tungku ya, bukan di dalam tungku. Cukup begini aja. Artinya minyak yang kita kasih di sini kenanya di pinggiran ini. Otomatis. Iya. Melebar di sini. Untuk apa minyak itu? Ya itu tadi supaya gula tidak lengket di sisinya baskom ini ya. Ini baskom ini. Kita ambil gulanya dulu ya. Ya untuk gula tadi itu caranya sama ya. Sama gula ya. Pewarnaannya sama. Warna sama. Kurang lebihnya 1 sendok kecil. Atau bisa disesuaikan lah warnanya itu. Intinya jangan terlalu banyak. Kalau banyak pahit ya. Pahit. Tangan langsung gitu, maksudnya nggak bisa pakai sarung tangan, beda dengan membuat kue biasa ya. Ya kita pastikan kebersihannya aja lah. Ya, jadi kita hindarin basah tangannya, kita hindarin air. Jadi di sini kita juga menyiapkan tepung ya. Ada nyiapkan tepung. Tepung itu gunanya apabila tangan mulai merasa lengket, gula itu mulai merasa lengket, bisa kita anuin tepung. Bisa kita kasih tepung tangan ini. Ini belum terasa hangat ini. Berarti kita perlu pembesaran api. Mulai terasa hangat ini sudah. Kalau sudah mulai terasa hangat, kita matikan putaran tungku. Pastikan api masih hidup. Ya, pastikan api masih hidup. Kalau sudah seperti itu, kita ambil gulanya. Kita masukkan ya, kira-kira karena ini tungku beda-beda, jadi saya punya 2 tungku.
Ini lebih besar dan ini lebih kecil. Beda tungku. Jadi kalau yang ini bisa muat segini, kurang lebih segelas ini, setengahnya gelas, setengah gelas ukuran 12 tadi. Kita masukkan semua. Untuk awal kurang lebih segitu ukurannya. Baru kita putar lagi. Lupa kertas. Ibu Mas, robekkan kertas. Itu nota itu ya. Kertasnya diambilkan satu. Di sembarang aja. Robekkan. Itu untuk nanti kalau begitu kita putar ini limpas ini ada keluar kotorannya. Jadi kita siapkan kertas untuk ngambil sisanya gula yang keluar tadi. Ini kita putar ya. Kan keluar ini. Jadi kita jaga kebersihannya. Maksudnya ini kita bisa lap dulu bawah ini. Artinya ini supaya jangan mengganggu hasil dari yang ini keluar ini. Ini sudah mulai keluar ini ya. Sudah mulai keluar. Tapi untuk tahap pertama ini harus dibuang dulu. Jadi ya jangan langsung dipakai. Karena kasar ya? Iya, karena kasar. Hasil belum halus. Kita buang. Ingat tapi dijaga. Kalau sudah seperti ini kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit. Jadi kalau saya pribadi banyak ngabiskan tisu Mas ya. Banyak ngabiskan tisu saya kalau saya pribadi. Ini caranya seperti ini. Jadi kita masukkan di gelas, kita putar. Jadi nggak bisa langsung dimasukkan ya, diputar. Ini kita langsung taruh di sini, presan. Jadi mainnya main cepat ini. Main cepat ya? Ya. Ini hasil yang pertama. Yang pertama. Ya. Jadi sambil diperhatikan dalamnya ini ya, dalamnya tungku, jangan sampai kosong. Jadi untuk isi kita sesuaikan aja. Ini contohnya api kurang besar, lambat keluarnya ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa besarkan lagi sedikit. Mainnya sedikit-sedikit aja. Lambat keluarnya ya? Iya, lambat dia keluarnya. Jadi kalau misalnya apinya kurang besar, dia lambat keluar. Jadi itu tandanya seperti itu. Nah, ini untuk mencukupi ini bisa kita ambil dulu ini. Jadi mainnya main cepat ya. Ditambahkan sedikit demi sedikit. Jangan sampai penuh di mulutnya tungku. Jangan sampai penuh. Nggak boleh sampai penuh ya? Jangan. Nah, ini saya mulai merasa lengket ini tangan ini. Jadi supaya tidak lengket lagi, kita ambil tepung tadi. Cukup diginikan aja. Jadi tidak lengket lagi di tangan. Kalau kita biarkan ini bakalan lengket semua di tangan. Nah, jadi main masuknya seperti ini aja. Main putar ya? Ya, putar, semi putar.
Jadi mohon maaf, nggak bisa pakai sarung tangan ya. Karena gula kita mainnya ini main gula. Beda main tepung pakai sarung tangan. Ya, yang penting kita jaga kebersihan, kita sudah cuci tangan. Jadi kita intinya api lah. Kita memahami api. Kalau seperti ini sebenarnya sudah kepanasan dia. Jadi api kita kecilkan lagi dikit. Kita kecilkan lagi api dikit. Jadi kalau kita mau main santai, nggak bisa. Ini nunggu sudah. Jadi ini harus main cepat sebenarnya. Ya, berhubung ini kita tutorialkan jadi agak lambat. Sebenarnya nggak bisa. Harus gerak cepat. Ya mungkin kalau tahap awal mungkin kayak yang bagi yang mau mencoba, mungkin tahap awal mungkin agak bingung lah. Cuma kalau sudah paham dengan api itu, insya Allah bisa. Nah, ini tandanya api kurang besar, ya. Keluarnya. Ya, keluarnya lambat keluarnya, baru hasilnya jelek. Gitu ya? Ya, nih hasilnya. Jadi hasilnya lebih agak basah. Oh, Agak basah. Iya. Iya, agak basah. Karena posisi api kurang besar ya. Nah, kita besarkan lagi. Jadi begini kita nggak pakai ini. Kita buang ini. Karena kalau kita masukkan di dalam sini nanti dia akan cepat kempes. Oh, cepat kempes. Iya, pengaruh. Jadi kita main api lagi. Kuncinya main api. Kalau untuk putaran jarang ini. Kalau untuk putaran sudah stabil sih. Tinggal permainan di api aja. Iya, tinggal permainan di api aja. Bisa kecilnya. Ini api. Kalau intinya tandanya dia cepat keluar berarti. Iya. Itu. Kalau semakin tambah cepat berarti itu kepanasan. Kita kecilkan lagi. Jadi setelah dibesarkan kita perlu kecilkan lagi sedikit. Nah. Karena kalau enggak nanti dia akan modelnya gosong lah. Intinya jaga api, jaga isinya tungku. Nah, ini nggak keluar ini karena api terlalu kecil ya. Api terlalu kecil. Jadi kayak gini dipastikan hasilnya. Hasilnya kalau misalnya apinya kecil tuh keluar tapi basah. Jelek itu yang cepat kempes. Iya, itu yang bikin kempes. Jadi kalau sudah seperti ini, nggak keluar, padahal di dalam masih ada. Kita main lagi, besarkan lagi. Jadi kalau misalnya di dalam tungku itu masih ada gula, jangan kita tambah lagi. Tunggu dia keluar, baru nanti kita main tambah. Kalau posisinya seperti ini. Iya, tunggu dia dulu keluar. Nah, sudah mulai keluar. Ini api kita kecilkan. Api kita kecilkan, baru kita masukkan tambah gula. Nanti kita ulang lagi kalau misalnya api kecilannya. Nanti kita ulang lagi. Jadi permainannya di api. Ya, dia kalau apinya bagus mencerat dia. Kuncinya di api. Kuncinya di permainan api. Ini tadi sebenarnya semi basah nih, makanya kelihatan sebenarnya kalau semi basah dimasukkan lengket. Oh gitu Nah. ya, tandanya ya. Kalau saya pribadi saya nggak pakai, jadi saya buang lagi. Itu tadi. Basah karena Ya. kalau dimasukkan di dalam kapnya tandanya
Ya ini agak lengket-lengket ini. Kalau dia ya kurang kering berarti. Karena tadi kan ada sempat api mengecil kan. Nah, kan udah lengket kan? Ya kan? Ini sudah bagus ini. Ini kita coba aja, coba kalau api mengecil ya. Kalau api kita mengecil. Ini kita kecilkan aku deh. Itu tadi saya buang itu karena apa? Tempat kena di bawahnya tungku. Di bawah tungku tuh kadang-kadang ada hitam gitu nah. Nah ini kita coba kecilkan api aja. Kita coba ya. Iya, kecilkan api. Ini kan tadi saat api masih besar ya, kan kelihatan tuh. Nih, ini kering ini. Saat api masih besar tadi. Nah ini saat api kecil. Ini kita lihat perbedaannya aja. Ini udah bisa kita masukkan. Kita lihatkan perbedaannya aja. Ini api kecil, bahkan api ini mati nih. Mati. Iya, sebenarnya mati dia. Mati. Nah, kelihatan. Ini ada kayak semacam mutiara-mutiara itu. Mengkilat-mengkilat ya. Ini tandanya kurang kering. Api itu kurang. yang gampang kempes. Iya. Nah, ini yang tadi yang sebelumnya api yang masih besar. Jadi kuncinya kalau mau dikap supaya lebih awet itu harus kering gula ini. Ya, untuk hasil yang tadi dari per kilonya gula itu kurang lebihnya 40 sampai 45 cup ini. 40 sampai 45 cup. Karena kadang-kadang kita buang, kalau memang tidak buang itu bisa 45. Karena ini kita demi kualitas ya. Iya, kalau saya pribadi itu saya lebih menjaga kualitas. Setelah seperti ini kita pak mas, kita pak lagi, mungkin bisa lihat hasilnya di dalam. Oke. Tadi setelah yang tadi itu kita pak seperti ini lagi. Satu pak isi 12. Biasanya kalau toko itu sampai berapa? Kalau toko itu minim kita main di 20 sampai 25. Bahkan ada yang sudah masuk ini di satu toko 50 pak. Iya, satu toko sudah ada masuk. Jadi sampai ya, kewalahan. Ya, alhamdulillah kewalahan. Jadi setiap pagi itu ngantar fresh ya? Iya, kita mainnya fresh, nggak pernah kita ini kita buat tadi pagi, insya Allah besok sudah keluar ini ke toko. Kayak malam gitu. Iya, kita sampai malam seperti ini kita buat malam. Pagi antar. Kalau memang sudah mencukupi, setidaknya sore. Paling lambat 2 hari kita di rumah aja, 2 hari ini. Paling lambat di rumah 2 hari. Paling lambat di Iya, rumah 2 hari. iya. Karena kita perhitungan sampai ke penjual kecil itu masih bisa bertahan sampai 2 bulan lah dari keluarnya dari rumah, dari tempat kita. 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Artinya 2 bulan itu dia ini kempes dia. 2 bulan lamanya? Iya, 2 bulan. Insya Allah 2 bulan. Kalau untuk hitungannya itu teman-teman tahu sendiri. Iya, mungkin kalau untuk perhitungan itu bisa Keuntungan apa dikalkulasi sendiri. Ya intinya saya kasih gambaran itu tadi 1 kilo gulanya itu bisa jadi 40 sampai 45 cup ini. Seperti dari saya mungkin bisa membuat inspirasi teman-teman semua. Kalau untuk pemesanan untuk wilayah Balikpapan bisa ya Mas? Iya, untuk pemesanan untuk wilayah Balikpapan kita bisa layanin.
nomor HP nanti di bawahnya. Ya siap, nanti nomor HP bisa dicantumkan di Siap, siap. deskripsinya. Ya, kalau untuk awalnya itu kita namanya coba-coba ya, coba-coba. Jadi untuk awalnya tuh saya cuma melayanin warung-warung kecil. Warung kecil ya? Iya, warung-warung kecil. Saya coba tawarin per pak sampai 5 pak. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saat ini saya sudah bisa melayani toko-toko besar. Toko-toko besar itu dengan arti kata pengambilan per toko itu 20 sampai 35 pak, bahkan 50 pak per toko. Jadi sekarang saya ini fokus di toko besar. Arti kata kalau kita langsung ke warung-warung kecil, setidaknya kita memerlukan tenaga dan waktu yang lebih banyak. Karena kita harus memutari semua toko-toko kecil. Tapi kita langsung kalau misalnya ke toko besar, anggaplah seperti agen-agen besar, setidaknya kan kita cuma menaruh satu toko dengan jumlah yang banyak. Ibaratnya 5 toko kita berjalan 1 kilo, tapi satu toko kita berjalan cuma setengah kilo dengan hasil yang sama. Apalagi sama ini pekerja juga ya? Iya, ya karena saat ini saya juga belum fokus di sini, masih bekerja juga di salah satu perusahaan. Sampingan ya? Ya, ibaratnya. Sudah kewalahan ya? Iya, alhamdulillah. Dibilang kewalahan ya, kewalahan lah. Dibilang kewalahan karena memang waktu kita terbagi ya, terbatas ya kita. Kita bagi waktu. Di hari biasa kita kerja di perusahaan. Nanti di saat kita off, kita buat ini. Tapi untuk pesanan itu setiap hari itu pasti ngalir terus ya? Iya, kalau memang mau ikutin pesanan itu hampir setiap hari. Intinya ya kalau memang kita berniat usaha ya usaha yang serapi mungkin, Menjaga kesehatan, menjaga kebersihannya, serta kualitas barang yang kita mau jual. Untuk tips penjualannya mas? Biasa sih kita tuh kendala di penjualannya, itu sudah lumrah. Jadi hampir semua orang tuh bisa melakukan pembuatan seperti ini. Semua orang bisa melakukan pembuatan makanan seperti ini. Hanya saja untuk penjualannya biasa terkendala di situ. Jadi kalau saya pribadi, kita harus punya jiwa yang kuat. Ya kurang lebihnya jiwa marketing itu harus kita punya. Karena kalau kita tidak punya itu, tidak punya jiwa marketing itu, mungkin lambat untuk berjalannya. Ya kemungkinan kita bisanya cuman dari toko-toko yang kita kenal, karena kita tidak punya jiwa marketing. Jadi selain kita berusaha bisa membuat ini, kita harus mempunyai jiwa marketing. Itu yang nomor satunya sebenarnya. Kebanyakan dari kita tuh gagal di situ. Dan apa itu namanya, tetap mengunggulkan kualitas ya? Iya, itu sudah ke konsumen. Sudah jelas nomor satunya di situ. Karena ya tadi kita kembali, untuk pembuatan seperti ini kan hampir semua orang, insya Allah semua orang bisa, asal mau belajar pasti bisa. Jadi gimana caranya supaya kita bisa pertahankan barang kita? Ya dengan tadi tuh kita harus menjaga kualitas. Jaga kualitas, kemungkinan jaga kebersihan yang kita jaga. Untuk pertama-tama itu biasanya gagal berulang kali ya? Itu sudah pasti. Kalau untuk kegagalan sudah pasti. Ya saya sendiri aja, jujur aja saya sendiri untuk awal pembuatan ini aja saya menghabiskan gula itu 3 kilo. Itu saya buang percuma. 3 kilo. Kemudian untuk tahap penjualannya masih sering barang saya kembali. Arti kata barang saya rusak.
di situ diperbaikin lagi. Iya, makanya saya harus melihat di mana letak kerusakannya. Jadi saya perlu tambahkan, biasanya yang terjadi itu satu, dari kerusakan barang. Kita pengepresan ini kurang rapat. Kurang rapat. Artinya mungkin panas dari pengepresan ini, seller ini kurang pas. Itu biasanya terjadi seperti itu. Setelah saya perhatikan seperti itu. Kedua, mungkin dari pengisian kurang padat, atau tadi yang terjadi tadi saat kita masukkan itu ada gula yang basah. Itu bisa mengakibatkan? Ya, itu kempes, ya? Yang jelas bisa mengakibatkan kempes kalau ada gula yang basah itu tadi. Yang jelas memang itu. Kedua ya mungkin peresan ini mungkin di salah satu yang tadi saya buat mungkin ada juga itu yang pasti ada peresan yang kurang rapat, itu pasti ada, karena tadi Contoh ya. Contoh. Jadi sebenarnya kalau pengepresan itu memang harus kita perhatikan. Pengepresan kita harus perhatikan. Jikalau memang memungkinkan, kita bisa ulang peresan itu. Jadi sudah seperti ini, kita pres ulang lagi. Arti kata kita pres ulang bukan artinya kita pres dengan tutup plastik seperti ini lagi. Ini kita bisa copot. Jadi kita pres tanpa ada plastik. Untuk memperkuat, untuk meyakinkan. Tapi kalau memang sudah kita yakin ya udah, nggak usah. Kalau memang sudah yakin kuat, ya nggak usah. Karena kadang-kadang kalau kita memang buru-buru tuh biasanya sih pasti ada itu yang kurang rapat. Atau mungkin kita teledor saat mesin seller ini dalam keadaan dingin, kita langsung press. Nah itu kadang-kadang kita teledor dari situ. Teman-teman yang ingin mencoba usaha, baik itu usaha apa aja selain ini, intinya di bidang makanan lah. Intinya di bidang makanan, yang pertama kita jaga kebersihan, kita jaga kualitas, terutama di pengemasan, dan yang terpenting kita bersabar, karena kita usaha seperti jajanan seperti ini itu tidak langsung begitu kita taruh di toko langsung habis, itu tidak mungkin. Perlu proses untuk pengenalan rasa. Jadi jangan putus asa kalau seandainya dari teman-teman semua usaha 1 bulan ini belum ada hasil, jangan terus putus asa. Minimal usaha seperti ini tuh kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? Iya. Kalau memang di dalam waktu 3 bulan itu tidak ada perkembangan, silahkan dicoba yang lainnya. Intinya untuk usaha seperti itu. Karena sebulan 2 bulan itu belum bisa memperlihatkan hasil. Kalau sudah 3 bulan itu, beranjak ke 4 bulan itu baru terlihat hasil. Bahkan kita sudah bisa meyakinkan kalau produk yang kita jual itu insya Allah bisa berjalan panjang. Tapi kalau istilahnya sebulan kita sudah merasa menyerah, kok tidak ada perubahan, terus kita ganti lagi seperti itu, sampai kapan tidak akan bisa berhasil. Karena minimal usaha itu ya tadi, minimal usaha itu 3 bulan. Itu berlaku untuk semua. Itu sih pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau sebulan, misalnya sebulan masih sepi, 2 bulan masih sepi, bersabar dulu. Sambil usaha? Iya, sambil usaha. Bersabar dulu, sambil usaha, sambil dipikirkan mengapa kok sepi, mengapa kok orang tidak suka. Kemungkinan ada yang kurang, ada apa, itu. Atau kemungkinan jangkauan kita kurang tepat, peletakan kita kurang tepat. Ya, kalau semacam ini kan jelas. Ya kemungkinan kalau untuk yang dewasa mungkin ya berapa persen lah ya menyukai, kecuali memang dia sudah hobi seperti ini ya pasti akan beli. Nah kalau misalnya seperti ini kan pastinya anak-anak yang senang ya. Jadi tahap awal itu kita cari selah di mana anak-anak yang banyak. Dari bingkisan. Iya. Jadi di mana anak-anak yang banyak itu dulu kita taruh. Tuh, kemudian baru kita merambat kliennya. Ya kemungkinan kalau untuk
tipnya seperti itulah.